Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan kita kepada hari-hari yang agung ini, yaitu 10 hari daripada bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita agar kita mendulang banyak kebaikan di dalamnya, yaitu dengan melakukan beragam amal saleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana amal-amal ini adalah merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan amal yang sangat utama, yang oleh karenanya kemudian ketika disampaikan kepada para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu keutamaan daripada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, mengklarifikasi kepada beliau tentang sebuah amalan yang sangat utama, yang dalam pandangan mereka itu adalah suatu amal yang tidak ada yang menandinginya, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang menghadapi musuh dengan mempertaruhkan jiwa. Mereka mengatakan walal jihad, ya Rasulullah, tidak pula jihad Allah Subhanahu wa taala, yakni jihad yang dilakukan di selain hari-hari daripada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Apakah jihad itu tidak lebih utama daripada amal-amal yang lainnya yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan walal jihad fisabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang keluar dari rumahnya yukhatiru binafsihi wa malihi thumma lam yarji bidzalika minhu syai'. Kecuali orang yang berangkat berjihad di jalan Allah dengan mempertaruhkan nyawa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan membawa apapun juga. Itu artinya dia mati di medan jihad. Maka ini menunjukkan bahwa amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan amal yang sangat agung. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa amal yang dilakukan di 10 hari pertama ini adalah merupakan amal yang paling besar pahalanya. Yang oleh karenanya maka sudah sepantasnya kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbanyak amal soleh di hari-hari yang mulia ini. Dan salah satu di antara bentuk amal soleh yang sangat mulia yang hendaklah kita perbanyak, meskipun pada asalnya amal ini pada asalnya adalah hendaklah seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memperbanyaknya, sekalipun di luar 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Namun di hari-hari ini amal ini sangat ditekankan sekali. Yang harus diperbanyak atau hendaknya diperbanyak. Apa itu? Amal tersebut adalah zikrullah azza wa jalla. Karenanya disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, begitu juga yang lainnya seperti Daruqutni, disebutkan di sana ada sebuah perintah dari Nabi SAW untuk memperbanyak zikrullah azza wa jalla, baik berupa tasbih, berupa tahmid, berupa tahlil, berupa takbir dan seterusnya.
Dan pada prinsipnya sejatinya ini adalah amal yang mestinya diperbanyak kapan saja waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uzkurullaha katsiran wa uzkurullaha dzikran katsira." Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Ya. Maka di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, hal ini lebih ditekankan lagi. Ini menunjukkan hendaklah frekuensi daripada zikrullah itu diperbanyak lagi. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mengingatkan betapa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disampaikannya kita hidup menghirup nafas sampai dengan detik ini di hari-hari 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Zulhijjah itu termasuk bagian daripada bulan-bulan haji. Dan haji itu tidak terlepas dari amaliyah di seputar Baitullah. Ada di sana amaliyah tawaf misalnya, mengelilingi rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang lebih jauh dari itu, yaitu melakukan tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah. Ada melempar jumrah, ada wukuf di Arafah, ada mabit di Mina, di Muzdalifah, dan seterusnya. Dan ini mengingatkan kita kepada sebuah sekelumit kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengingatnya. Kisah ini terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam dan anaknya Ismail alaihi wasallam. Bukan terkait dengan pengorbanan keduanya, bukan. Tetapi terkait dengan bagaimana keduanya ini memiliki perhatian terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah ini, sekelumit kisah ini yang berisi tentang tindakan, sebuah tindakan kemudian diiringi dengan beberapa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah di ayat 127 Allah mengatakan, wa idz yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Kemudian mereka mengiringinya dengan doa seraya mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian disusul kembali dengan doa yang lainnya, seraya mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami sebagai orang yang berpasrah diri kepadamu, menyerahkan diri kepadamu, tunduk kepadamu. Dan demikian pula keturunan-keturunan kami sebagai sebuah umat yang berpasrah diri kepada engkau. Dan ajarilah kami tata cara manasik kami. Kemudian berilah taubat kepada kami. Sesungguhnya engkau Maha pemberi taubat, Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Dan seterusnya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah merupakan perintah. Dari mana perintah itu? Dari ungkapan wa'il.
perintahnya itu tidak kelihatan secara zahir. Tetapi perintah itu tercakup di dalamnya. Para ahli tafsir ketika memberikan pemaknaan terhadap ungkapan wa'id ini, maknanya adalah uzkur. Uzkur. Ingatlah. Kalimat uzkur, ingatlah, itu adalah merupakan kalimat perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah ini ditujukan kepada siapa? Perintah ini ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi kita SAW, wahai Muhammad, ingatlah olehmu. Apa yang diingat? Apa yang akan disebutkan? Ungkapan ini, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat, ini memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwa mengingat dalam kasus ini merupakan sesuatu yang bersifat wajib, yang harus dilakukan. Karena tidak ada sesuatu yang memalingkan dari hukum asalnya, sehingga menjadi tidak wajib. Oleh karenanya, mengingat apa yang akan disebutkan, itu adalah merupakan perkara yang diwajibkan. Perkara yang diwajibkan. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah ini juga memberikan faedah bahwa dengan seorang itu mengingat, melakukan apa yang diperintahkan, dia akan mendapatkan manfaat. Dia akan mendapatkan manfaat. Demikianlah keadaan pada galibnya ketika seorang hamba itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasti akan mendapatkan manfaat. Ya. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik itu pastilah akan mendatangkan kebaikan pula. Dan kebaikan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada apa yang dilakukan oleh hambanya. Apa kira-kira faedah yang akan didapatkan atau kemanfaatan apa yang akan didapatkan? Salah satu di antara kemanfaatannya adalah akan didapatkannya oleh seorang pelajaran yang berharga dari apa yang akan disebutkan. Karena apa yang disebutkan ini adalah bagian dari sekelumit kisah tentang perbuatan yang sangat mulia yang dilakukan oleh sosok makhluk yang mulia pula, yaitu Ibrahim dan anaknya. Wa'id, dan ingatlah olehmu wahai Muhammad. Kemudian ungkapan ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa sekalipun perintah ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu juga berarti berlaku untuk kita. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah ini hanya berlaku untuk beliau saja. Dan ini juga menunjukkan bahwa di samping Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk mengingat apa yang akan disebutkan, maka demikian pula halnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat apa yang akan disebutkan. Ini paling tidak 3 hal pelajaran yang bisa kita ambil dari ungkapan wa'id. Dan ingatlah olehmu. Bahwa ini adalah merupakan perintah dan hendaklah itu dilakukan. Yang kedua, bahwa perintah ini bukan hanya bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW saja, tetapi kita juga diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan dalam ayat ini, sebagaimana beliau SAW diperintahkan pula. Yang ketiga, bahwa di balik perintah itu, ketika seorang melaksanakannya, niscaya akan mendapatkan kemanfaatan darinya. Baiklah, selanjutnya Allah mengatakan tentang apa yang diperintahkan untuk diingat itu. Wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ini sekelumit kisah, bahkan sepenggal, sepotong saja. Ingatlah olehmu wahai Muhammad, apa itu?
ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Titik. Tidak disebutkan bagaimana perinciannya. Apa yang dilakukan oleh sang bapak Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Ismail, tidak disebutkan rinciannya. Tidak disebutkan rinciannya. Ini yang harus diingat, bahwa ada momentum sebuah perhatian yang sangat agung yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Perhatian itu tertuju kepada apa? Tertuju kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Baitullah Al-Haram, Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian penyebutan kedua pribadi ini, yaitu Ibrahim dan Ismail, agar Nabi SAW mengingatnya, penyebutan kedua sosok ini juga memberikan faedah kepada beliau SAW, juga kepada kita. Yaitu bahwa seorang itu hendaklah mempelajari, mengambil teladan dari sosok-sosok manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus ini adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Ismail alaihi salatu wassalam. Apa kemuliaan dari kedua orang ini sehingga diperintahkan kepada Nabi kita SAW untuk mengingatnya? Disebutkan oleh Allah tentang kedua sosok ini terkait dengan amal yang sangat mulia, perhatian terhadap Baitullah Al-Haram. Yang pertama adalah bahwa kalau kita lihat siapa Ibrahim itu, dijabarkan di dalam Al-Quran beberapa karakteristik daripada Ibrahim ini. Salah satu di antaranya Allah mengatakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Bahwa Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Tetapi dia itu adalah seorang yang berpasrah diri, seorang yang lurus, hanifan muslima. Lurus. Lurus apanya? Lurus keyakinannya, lurus akidahnya, lurus keimanannya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspeknya, baik dari sisi rububiyah ataupun uluhiyah. Ya. Beliau adalah orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pribadi yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau ini adalah orang yang pasrah, yang lurus kepribadiannya. Ini sekilas tentang Ibrahim. Sehingga kita dapati banyak contoh dari pribadi Ibrahim ini yang menunjukkan ketundukannya dan kepatuhannya. Satu contoh yang sederhana adalah peristiwa apa? Peristiwa penyembelihan. Perintah Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Apakah kemudian Ibrahim menolaknya? Tidak. Bahkan beliau bersegera menyampaikan itu kepada anaknya dan bersegera pula untuk kemudian melaksanakannya. Ya. Ini sebuah contoh bentuk ketaatan beliau, kepatuhan beliau. Sehingga dikatakan hanifan musliman. Dua pribadi atau dua karakter yang sangat luar biasa, yang hendaklah diambil teladan oleh Nabi kita SAW. Begitu juga hendaklah kita mengambil keteladanan dari sosok yang mulia ini, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian bagaimana halnya dengan anaknya? Kalau kembali lagi kepada kisah tadi tentang penyembelihan, perintah untuk menyembelih anaknya, apa yang jawaban anaknya kepada ayahnya ini? If'al ma tu'mar satajidu insyaallahu minas sabirin. Lakukan apa yang diperintahkan. Tidak kemudian Ismail membantah, membangkang.
kemudian ragu misalnya, apa benar sih itu adalah perintah dari Allah? Enggak. Beliau adalah saya mendengar dan siap melaksanakan. Kedua-duanya pribadi yang sangat luar biasa. Di sisi lain, kita juga dapati tentang pribadi Ismail itu, ya, bahwa dia itu adalah seorang yang shadiqul wa'di. Wadhkur fi kitab Ismail innahu kana rasulan nabiyya. Di ayat yang lain bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Beliau itu adalah orang yang shadiqul wa'di. Apa yang dimaksud dengan shadiqul wa'di? Shadiqul wa'di itu orang yang menepati janjinya. Salah satu di antara bentuknya, contohnya tadi telah disebutkan. Kemudian contoh yang lain disebutkan dalam riwayat itu bahwa Ismail itu pernah memiliki janji dengan kawannya yang ketika itu tengah melakukan perjalanan. Mampir di suatu tempat karena kebetulan untuk beristirahat dan kebetulan bekalnya habis. Sehingga membutuhkan adanya pembekalan lagi. Ya. Terus kemudian Ismail dan kawannya ini dalam riwayat tersebut janjian sama kawannya. Bertanya dia, ente yang di sini, aku yang ke pasar, atau saya di sini, engkau yang ke pasar. Ternyata kawannya yang milih agar dia pergi yang ke pasar. Dia tinggal di suatu tempat dan dia mengatakan bahwa aku tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum engkau datang. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata kawannya ini setelah masuk ke pasar untuk menyiapkan bekal, lama sekali nggak datang-datang. Ditunggu lama sekali. Tidak beranjak dia. Sampai kemudian ketemu. Ternyata Ismail ini masih di tempatnya yang telah disepakati semula. Dia mengatakan pada kawannya, bukankah aku telah mengatakan padamu bahwa aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kau datang. Ini sebuah pelajaran, contoh kasus bahwa beliau ini, pribadi Ismail ini adalah seorang yang shadiqul wa'di. Orang yang menepati janjinya. Shadiqul wa'di. Baik. Ini sekelumit tentang kepribadian seorang ayah yang soleh ini dengan Ismail yang soleh juga anaknya. Maka ini sebuah pelajaran yang sangat penting bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau mengingat tentang dua sosok ini, itu akan meningkatkan apa? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan serta kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dikatakan anit tabi millata Ibrahim. Supaya mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yang murni, yang taat, dengan ketaatan yang sempurna, dengan ketundukan yang sempurna. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Pun demikian, hendaklah pula kita juga mengambil dari dua sosok pribadi yang mulia ini, pelajaran darinya. Berusaha untuk menjadi sosok pribadi yang mengoreksi dirinya. Setelah dia menjadi seorang muslim, sudah sejauh manakah tingkat kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh manakah tingkat kepatuhannya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia tahu bahwa ini adalah diperintahkan oleh Allah, apakah kemudian dia itu bersegera untuk berusaha melakukan perintah itu, ataukah dia menjadi pribadi yang nanti-nantilah, pikir-pikir dulu. Ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian untuk mengoreksi diri, sudah sejauh manakah kita sebagai seorang muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini, yaitu apa? Yarfa'u al-qawaid, meninggikan pondasi-pondasi, minal baiti, dari al-bait, yaitu Ka'bah. Ini adalah merupakan
perbuatan yang sangat agung, yaitu apa? Memiliki perhatian terhadap apa? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kasus ini adalah Ka'bah, tetapi tidak berarti bahwasanya perhatian seorang muslim hanya kepada Ka'bah, tidak. Tetapi juga kepada rumah-rumah ibadah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu masjid-masjid, musola-musola. Hendaklah seorang itu memiliki perhatian terhadap masjid-masjid tersebut. Ya. Salah satu di antara contoh perhatian seorang muslim terhadap masjid adalah bagaimana kemudian dia berpikir untuk memakmurkan masjid-masjid itu. Ya. Karena maksud dibangunnya masjid itu adalah untuk apa? Untuk ditegakkan di dalamnya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara syariat Allah yang sangat mulia yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amal yang paling utama di antara amal-amal yang lainnya, yaitu apa? Salat. Ditegakkan salat di dalamnya dengan berjamaah. I'lamu inna khaira a'malikum as-salah. Tahuilah semuanya sebaik-baik amal yang kalian lakukan itu adalah salat. Dan itulah yang menjadi maksud dibangunnya masjid itu, supaya kita ini memakmurkan masjid itu. Salah satu di antaranya adalah dengan menghadiri masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan meskipun para ulama berbeda pendapat tentang status daripada hukum sholat wajib, apakah sekedar sunnah muakkadah atau sampai kepada wajib, ya. Terlepas dari itu, ada sebuah hadis yang menjadikan kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan sholat di masjid. Yaitu hadis di mana ada seorang A'rabi, seorang buta, datang kepada Nabi SAW, menyampaikan tentang kondisinya. Ya Rasulullah, aku ini tidak punya seorang yang menuntunku untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Aku ini seorang yang buta, tidak memiliki penuntun untuk pergi ke masjid. Apakah aku mendapati rukhsah untuk tidak pergi ke masjid, untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Di awal mula, ya, Rasulullah SAW hendak memberikan rukhsah padanya. Tapi kemudian Rasulullah SAW ketika sang buta ini hendak beranjak, dipanggil lagi dan ditanyakan padanya, atas ma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan, yaitu panggilan azan? Apa yang dikatakan? Sang buta ini mengatakan, nah, aku mendengarnya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'ajib, kalau begitu, jawablah, ya, penuhilah panggilan tersebut. Ya. Ini orang buta saja disuruh oleh Nabi SAW untuk menghadiri sholat berjamaah. Lalu bagaimana halnya dengan kita yang tidak buta? Kalau dia tidak punya penuntun, alhamdulillah kita, masya Allah, mata kita jelas, terang, fisik kita sehat, kaki kita bisa dilangkahkan, atau bahkan diantara kita punya motor, punya mobil, dan seterusnya. Banyak kemudahan yang kita dapati. Oleh karenanya, kita mohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjaga bagian dari tindakan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan perhatian kita terhadap masjid itu. Sebagaimana halnya perhatian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail. Beliau memiliki perhatian yang sangat luar biasa terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail ini juga memberikan faedah kepada kita kaitannya dengan masalah keluarga, ya. Bahwa alangkah baiknya baik kita ini sebagai saudara, baik sebagai kakak atau sebagai adik, atau kita ini sebagai orang tua dengan anak, ya. Itu hendaklah kita berusaha untuk melibatkan keluarga kita dalam rangka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Melibatkan keluarga kita dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan. Lihatlah dalam kasus ini, Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama dengan siapa? Bersama dengan anaknya. Untuk melakukan sebuah kebaikan yang sangat baik sekali. Perhatian terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaklah kita jangan kemudian bosan-bosan untuk berusaha mengajak
ikut serta ya, anak kita atau istri kita agar mereka juga melakukan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Ada sebuah poin yang sangat penting sekali ketika kita bisa mengajak mereka melakukan kebaikan yang kita lakukan. Yang pertama berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau kaitannya dengan masalah salat misalnya, Allah menegaskan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu itu untuk mengerjakan salat. Ya. Maka dengan ini mengajak mereka untuk ikut serta melaksanakan salat sudah menjadi poin bahwa kita sudah melaksanakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kemudian mereka itu melaksanakan apa yang kita ajarkan, apa yang kita inginkan, yang kita ajak yaitu melaksanakan sholat, lalu kemudian mereka ikut serta, kemudian terbiasa melakukan itu, maka ini satu poin yang sangat luar biasa, kita juga akan mendapatkan kebaikan darinya. Apa yang didapatkannya berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan mendapatkannya. Kita pun akan mendapatkannya. Paling tidak 2 poin ini. Pertama, kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang didapatkan oleh anak kita, oleh keluarga kita, disebabkan karena apa? Mereka mengikuti apa yang kita ajarkan. Ya. Begitu juga dalam kasus-kasus yang lainnya. Hendaklah kita juga melatih mereka, anak-anak kita atau saudara-saudara kita, istri kita, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Misalnya dalam hal misalnya bersedekah ya. Dalam hal bersedekah. Mungkin suatu saat misalnya kita ajak anak kita, sengaja kita ajak ya, untuk mendatangi panti jompo misalnya. Atau sengaja jalan-jalan kemudian melihat ada orang yang membutuhkan, kemudian kita sengaja kita berikan kepada anak kita uang itu, sejumlah uang itu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan tadi misalnya. Nah, ini ada sebuah pendidikan secara praktis. Pendidikan yang secara praktis. Dikatakan bahwa pola pendidikan secara praktis itu jauh lebih memiliki pengaruh ya. Jauh memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Maka boleh jadi apa yang diteladankan oleh Ibrahim ini, apa yang dilakukan oleh Ibrahim ini, yaitu mengajak anaknya untuk ikut serta agar memiliki perhatian dengan urusan rumah Allah itu, memberikan dampak yang positif terhadap anaknya ini, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Ya. Memiliki dampak yang positif kepada beliau. Sehingga banyak kasus kita dapati bahwa Ismail itu banyak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim, oleh ayahnya. Maka ini merupakan pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya hendaklah kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua ya, berusaha mengajak anak-anak kita untuk ikut serta dalam melakukan praktek-praktek kebaikan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kedua orang ini melakukan amal saleh yang sangat utama, ternyata setelahnya atau bahkan dikatakan hal itu dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kita perhatikan di sini ternyata dalam urusan apa? Dalam urusan bagaimana amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Apa yang diterima dari kami, dari kedua sosok ini, ada 2. Yang pertama adalah doa tentu saja. Sebab kalau kemudian doa itu tidak diterima, ya, maka itu berarti kehilangan kunci untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal soleh yang dilakukannya. Amal soleh yang dilakukannya. Ini juga harus menjadi perhatian seorang hamba. Bahwa
urusan amal itu penting. Amal soleh itu penting. Tapi jangan lupa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Yaitu apa? Diterimanya amal yang dilakukan. Diterimanya amal yang dilakukan. Sehingga kedua hal itu menjadi perhatian penting. Yaitu apa? Pertama adalah doa agar kemudian doanya diterima. Bukankah ini menjadi harapan setiap kita? Apapun yang kita panjatkan kepada Allah, kita sangat memiliki apa? Sangat memiliki harapan yang sangat besar agar kemudian doa yang kita panjatkan kepada Allah itu diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bentuk penerimaan Allah adalah kemudian apa? Allah mengijabah doa kita. Apalagi kalau kemudian bentuk ijabah itu sama dengan apa yang kita harapkan. Maka ini merupakan hal yang sangat baik untuk kita sekalian. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan amal yang diterima tadi. Makanya mereka sangat perhatian terkait dengan masalah diterimanya amal ini. Dan oleh karenanya, meskipun mereka memiliki perhatian agar amal mereka itu diterima, mereka juga punya perhatian terkait dengan sebab diterimanya amal. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Ibrahim dan Ismail. Apa yang mendorong mereka itu melakukan apa yang mereka lakukan? Apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan Nabiullah Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar amal seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat dalam kisah pengorbanan yang dilakukan oleh dua sosok anak Adam. Siapa dia? Qabil dan Habil, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi SAW agar menceritakan kisahnya. Ya. Dalam ayat itu disebutkan bahwa Ismail kemudian mengatakan di penghujung ayatnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Maka hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong. Kenapa Ibrahim dan Ismail dia memiliki perhatian terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala ini? Yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi PR bagi kita sekalian untuk berusaha membenahi diri agar kemudian kita menjadi sosok-sosok pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi faktor yang sangat penting atau bahkan dominan untuk kemudian amal yang dilakukannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara bentuk ketakwaan kepada Allah sehingga menjadikan amal itu diterima adalah faktor keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Dia melakukan apa yang telah dilakukan berupa amal yang mulia ini, dia tidak mengharapkan sedikit pun pujian, sedikit pun sanjungan dari siapapun juga. Dia hanya mengharapkan apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keikhlasan daripada apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Dan oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan persoalan ini. Ya. Bahkan ditegaskan di dalam banyak ayat agar kemudian amal itu haruslah diiringi dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amal yang tidak ikhlas itu, ya, sangat besar peluangnya untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Agar kemudian amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini termasuk bentuk ketakutan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi harapannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan harapan terhadap makhluk. Bukan harapan terhadap makhluk, ya. Yang kedua, termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kemudian amal yang dilakukan itu, ya, mengikuti petunjuk, ya, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk syariat, ya, petunjuk syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, perintahnya dari kami, maka amal tersebut akan tertolak. Ya. Maka menjadi PR bagi kita untuk berbenah, ya. Selalu bertanya pada diri kita, sudah sejauh manakah usaha kita agar kemudian amal yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Mulai dari amal salat, zakat dan seterusnya. Ya. Kita mengoreksi kembali apa yang telah kita lakukan. Sudahkah sesuai dengan apa yang dituntunkan? Ya. Ini termasuk bagian dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan amal yang diharapkan oleh dirinya agar kemudian amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Itulah yang diminta oleh siapa? Oleh Ibrahim. Kemudian diaminkan oleh anaknya. Sehingga seakan-akan Ibrahim dan Ismail itu kedua-duanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dalam kasus Harun dan Musa. Musa berdoa, Harun yang mengaminkan. Maka kedua-duanya dikatakan keduanya berdoa. Maka meskipun zahir daripada ungkapan ini dipanjatkan oleh Ibrahim, kemudian diaminkan oleh Ismail, itu berarti bahwasanya kedua-duanya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menunjukkan bahwa amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu hendaklah selalu berusaha untuk dikaitkan dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa itu sebuah harapan? Iya. Maka tidak kemudian dia menyandarkan kepada dirinya sendiri, membanggakan amalnya. Tetapi dia hendaklah memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian amal yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Kemudian di penghujung ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam bertawasul dengan menyebutkan dua dari nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tawasul ini memberikan faidah kepada kita beberapa hal. Yang pertama adalah menjadikan hati seorang itu memiliki harapan yang sangat besar. Karena sifat mendengar Allah itu tidak hanya sekedar mendengar, tetapi dia mengijabah apa yang dimohonkan oleh hambanya. Sehingga diperintahkan agar hamba itu berdoa kepada Allah dan Allah pun menjanjikan akan dikabulkannya doa. Maka ketika disebutkan kedua sifat ini, yaitu maha mendengar, ini menjadikan seorang hamba itu memiliki harapan yang sangat besar, yang tidak akan pernah kecewa. Karena apa yang diharapkannya itu dari zat yang tidak pernah mengecewakan, dari zat yang maha mendengar, yang pasti akan mengijabah apa yang diminta kepadanya. Ini yang pertama. Innaka sami', zat yang maha mendengar. Yang kedua adalah bahwa ketika seorang hamba sudah memiliki harapan yang besar demikian, dia juga selalu berusaha untuk mengulang-ulangnya. Selalu berusaha untuk mengulang-ulangnya. Karena